Enjing, kangge ibu kita, bapak ibu sadaya, sareng murang kali anu dipikat cinta. Nah, itu tadi ceritanya sambutan selamat pagi dari seorang pemuda Parahyangan dari tanah Pasundan, pemuda Sunda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi waktu itu para pemuda seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta untuk merapatkan sesuatu. Nah, ceritanya Paping mewakili dari tanah Sunda, nama perkumpulannya Sekar Rukun. Ya, dari Ambon ada namanya Yong Ambon. Dari Batak Sumatera Utara ada yang namanya Yong Batak. Terus juga ada Yong Java. Setiap daerah pada waktu itu mengirimkan wakilnya ke Jakarta untuk membicarakan sesuatu yang penting tentang kebangsaan Indonesia, ya. Pada saat itu Sekar Rukun ceritanya ya dari tanah Sunda ini kegiatannya adalah untuk melestarikan budaya Sunda, bahasa Sunda. Perkumpulan ini juga banyak di Jakarta. Orang-orang Sunda berkumpul untuk bisa melestarikan bahasa dan budayanya. Tapi demi momen tanggal 28 Oktober, pemuda Sunda ini akhirnya mau berjanji bersama dengan pemuda-pemuda lainnya untuk mau bersumpah demi Indonesia. Kenapa pemuda-pemuda ini mau berkumpul? Karena pada saat itu kita mempunyai musuh bersama, penjajah, ya. Sekian ratus tahun Belanda menjajah kita. Salah satu faktornya adalah karena kita sulit untuk bersatu. Semuanya masih berjuang atas nama daerahnya masing-masing. Nah, berjuang masing-masing itu tidak membuat kita kuat. Kalau diibaratkan ya, kalau kita berjuang sendiri mudah dipatahkan kayak lidi ini. Mudah dipatahin. Tapi kalau lidinya banyak, setiap daerah di Indonesia bersatu, sulit untuk dipatahkan, jadi kuat, ya. Nah, waktu itu tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia menyadari kita harus bersatu melawan penjajah, supaya kita mau pinter melalui pendidikan yang salah satu alat untuk bisa menyatukan. Ada 3 sumpah waktu itu untuk bisa membuat bangsa kita menjadi kuat. Yang pertama, pemuda-pemuda itu sama-sama mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, para pemuda mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk bisa menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu di zaman dulu para pemuda bersatu untuk bisa mengusir penjajah utamanya, ya. Nah, kalau di masa sekarang perlu nggak sih kita masih harus bersatu? Oh, sangat perlu tentunya. Contohnya, musuh kita yang tampak besar tapi sebenarnya kecil itu virus corona, ya, di masa sekarang yang begitu kejam, bikin kita hampir 2 tahun nggak bisa tatap muka di sekolah, ya. Nah, kenapa kita tetap harus bersatu? Bayangkan kalau elemen bangsa ini ada yang tidak mau bersatu, tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau divaksin. Mampu nggak kita untuk bisa melawan musuh bersama kita, namanya virus corona? Tidak. Bangsa-bangsa yang berhasil di luar negeri juga, mereka sudah selesai dengan corona karena mereka mau bersatu, mau bersama-sama menaati
perintah misalnya presiden negara untuk menjaga prokes ya, untuk bisa sama-sama mengusir si virus bareng-bareng. Ini harus kompak, pecah belah. Kalau kita mudah bertengkar untuk hal-hal kecil cuma karena perbedaan selera film, selera kesukaan tertentu, kita bisa ribut, padahal itu bukan hal yang penting ya. Kita mempermasalahkan hal-hal kecil sampai kita saling berantem ya, ibarat tadi lidi yang tadi yang mudah diputus-putus ya. Makanya bangsa kita perlu menyelesaikan masalah-masalahnya, misalnya lawan corona, kita harus selalu kompak dan bersatu. Sekian amanah dari Pak Aping untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 hari ini ya. Mari kita tutup amanah kali ini dengan berdoa. Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan, telah Kau pimpin dan satukan kami dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober hari ini. Bimbing kami Tuhan dalam meneladani sikap kepahlawanan dan semangat kebangsaan para pahlawan dalam mewujudkan kesatuan, persatuan, dan kejayaan Indonesia. Dengan talenta kami masing-masing yang daripada mula, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa saling bekerja sama bahu-membahu dalam membangun negeri kami dengan mengesampingkan perbedaan dan prasangka. Jauhkan kami pula dari sikap mementingkan diri sendiri dan saling menjatuhkan satu sama lain. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi